Selamat siang pemirsa, ketemu lagi dengan saya Asita Nurbawasari. Kali ini saya akan bicara tentang hipnoterapi untuk anak malas belajar. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial kita, yaitu Master Ahmad Bayhaqi. Selamat siang Mas Ahmad Bayhaqi. Selamat siang Ibu. Apa kabar Mas Ahmad Bayhaqi? Luar biasa, sehat sekali, semangat sekali karena kita akan bertemu lagi dalam acara yang luar biasa ini. Kali ini kita akan membahas tentang hipnoterapi untuk anak yang malas belajar. Nah, Master, apa penyebabnya kira-kira untuk anak yang malas belajar ini, Master? Iya, jadi kita sering mendengar ya saat ini para orang tua yang memiliki anak-anak atau putra-putri yang malas di dalam belajar. Padahal saat ini ujian sebentar lagi, kemudian sebentar lagi akan masuk perguruan tinggi dan lain sebagainya. Tapi seringkali kita mendengar bahwa orang tua memiliki kesulitan dalam mendidik anak untuk menjadi malas, untuk menjadi rajin belajar. Nah, banyak faktor yang menyebabkan, tapi ada 3 yang paling utama. Yang pertama adalah motivasi dalam diri, yang kedua adalah lingkungan, yang ketiga adalah motivasi dari keluarga. Semuanya menentukan anak tersebut menjadi rajin atau tidaknya di dalam belajar. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama, motivasi dari dalam diri seseorang tersebut. Nah, seorang anak atau pelajar akan menjadi semangat belajar ketika memiliki motivasi yang besar. Nah, sayangnya saat ini banyak anak-anak atau pelajar yang tidak memiliki motivasi. Nah, padahal motivasi itu adalah faktor pendorong yang paling utama yang akan menjadikan seseorang anak tersebut menjadi rajin belajar. Contohnya adalah motivasi terbesar seseorang adalah ketika memiliki sebuah tujuan. Nah, kadang-kadang anak-anak atau pelajar tidak tahu tujuan ke depan harus kemana, sehingga menjadikan dirinya menjadi malas belajar dan sulit sekali untuk belajar sesuatu yang sedikit sulit, sehingga hal tersebut menjadikan anak tersebut malas, tidak mau belajar dan lain sebagainya. Yang kedua adalah lingkungan. Nah, kalau kita lihat orang penjual parfum yang dekat dengan orang-orang yang di sekitarnya, maka orang tersebut yang ada di sekitarnya akan mendapatkan wangi juga dari parfum. Hal ini sama ketika seorang pelajar bermain dengan orang-orang pelajar yang rajin belajar, maka secara tidak langsung akan ikut termotivasi untuk belajar. Namun jika lingkungannya tidak mendukung, maka seorang anak tersebut juga tidak akan menjadi rajin belajar. Kemudian keluarga sangat menentukan juga. Motivasi dari orang tua, motivasi dari kakak adik, motivasi dari orang-orang terdekat itu juga sangat menentukan. Dan bagi Anda para orang tua akan sangat bagus jika para orang tua ini mencontohkan. Jadi sebagai contoh sehingga anak akan meniru apa yang dilakukan orang tua, karena orang tua adalah panutan bagi sang anak. Jika orang tua tersebut baik, maka sang anak kemungkinan besar akan menjadi baik pula. Jadi 3 faktor yang menentukan apakah anak tersebut rajin belajar atau tidak. Selebihnya banyak faktor yang lainnya, dan hari ini kita akan membahas 3 tersebut. Oh iya, Master. Bagaimana caranya untuk mengatasi anak yang malas belajar? Ya, jadi untuk mengatasi anak-anak yang malas belajar ini termasuk susah-susah gampang sebenarnya. Jika formulasinya tepat, maka anak tersebut akan menjadi rajin belajar. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah yang pertama tentunya motivasi dari orang tua. Contoh dari orang tua ini yang paling penting. Kenapa? Karena setiap apa yang dilakukan oleh orang tua, apa yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, maka akan cenderung kemungkinan akan ditiru oleh sang anak tersebut. Jadi penting sekali untuk menjadikan contoh untuk anak-anak. Yang kedua adalah salah satu metode yang sering kami gunakan adalah hipnoterapi. Jadi kami sering menerima ya klien dengan keluhan malas belajar, kurang fokus, kurang konsentrasi, kemudian daya tangkap dan daya ingatnya menurun. Itu bisa kita lakukan dengan metode hipnoterapi. Nah, kenapa hipnoterapi? Karena hipnoterapi bisa dilakukan kepada siapapun ya, dengan cara yang sangat mudah, dengan cara yang sangat nyaman, dengan cara yang sangat menyenangkan. Namun hasil yang didapatkan sangat-sangat powerful, sangat luar biasa. Anak yang malas belajar, kita program pikiran bawah sadarnya untuk menjadi rajin belajar. Anak yang tidak mau sekolah, tidak mau belajar, kita program kembali, kita reprogramming ulang di pikiran bawah sadarnya, sugesti-sugesti yang negatif kita hilangkan,
kemudian kita masukkan sugesti positif ke alam bawah sadarnya, sehingga anak tersebut yang tadinya tidak memiliki tujuan hidup, tidak memiliki tujuan ke depan, akan memiliki tujuan. Nah, hasilnya apa? Ketika sang anak tersebut sudah memiliki tujuan, maka tentunya yang bisa kita dapat adalah motivasi belajarnya akan meningkat karena dia memiliki sebuah tujuan. Contohnya adalah ketika seseorang diberikan dua pilihan, loncat dari gedung 2 lantai atau ditembak dari belakang. Kira-kira ibu pilih mana? Loncat. Pilih loncat, karena ada 2 kemungkinan. Kalau loncat, 1 hidup, 2 patah tulang gitu kan. Tapi kalau tembak udah pasti, ya kan, resikonya terlalu berat. Jadi sama seperti seorang pelajar, kita berikan motivasi, kita berikan pilihan dalam hidupnya, pilih sukses atau gagal gitu kan. Pasti rata-rata memilih sukses. Nah, setelah tahu memilih sukses, baru kita berikan jalannya bagaimana. Nah, itulah motivasi yang kita tanam ke alam bawah sadar seorang pelajar atau seorang anak tersebut supaya menjadi lebih rajin belajar. Untuk cara pengobatannya atau cara metodenya bagaimana, Mas? Nah, cara pengobatannya tadi sudah saya sebutkan dengan metode hipnoterapi. Dari 2 kata, hipnotis dan terapi. Jadi artinya hipnotis yang kita gunakan untuk terapi, ya, hipnotis yang digunakan untuk terapi dengan tujuan adalah memperbaiki hal yang negatif, memperbaiki sugesti negatif dalam pikiran sehingga menjadi lebih positif. Nah, hipnoterapi ini tentunya menjadi sebuah solusi bagi Anda yang kesulitan di dalam mendidik putra-putrinya, karena dengan metode hipnoterapi maka apapun yang kita berikan sugesti positif akan masuk ke alam bawah sadar dengan sangat cepat. Contoh, anak yang malas belajar akan menjadi rajin belajar, anak yang susah diatur akan menjadi lebih mudah, anak yang malas ibadah akan lebih mudah dalam beribadah, anak yang memiliki ketakutan, fobia, perilaku negatif, maka semuanya bisa kita bantu dengan metode hipnoterapi. Efektifnya itu berapa kali, Master? Kalau sudah bisa terlihat seperti ada hasilnya? Iya, jadi setiap anak pasti berbeda karena setiap anak itu unik ya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang mudah, ada yang sulit. Yang paling utama adalah para orang tua ketika ingin mengajak putra-putrinya untuk berkonsultasi melakukan hipnoterapi, sebaiknya sudah dijelaskan dari awal bahwa kita akan melakukan hipnoterapi dengan tujuan A, B, C, D. Jadi sudah dijelaskan supaya anak tersebut sudah terbuka dari hatinya, sudah mau menerima, sehingga proses terapi nanti akan menjadi lebih mudah. Karena hipnoterapi tidak bisa dilakukan secara diam-diam. Artinya harus ada kesepakatan, harus ada kemauan dari anak supaya lebih efektif gitu. Jadi berapa kalinya tergantung dari kondisi. Tapi rata-rata kami memberikan metode terapi ini 4 kali supaya dari 4 kali terapi ini kita harapkan sugesti negatif sudah terbuang semuanya. Karena dari pertama kita mulai pembukaan pikiran bawah sadar, memberikan tujuan, memberikan motivasi, dan yang ketiga adalah penguncian sugesti yang sudah tertanam di alam bawah sadar dengan baik. Kalau sudah dikunci seperti itu, udah terlihat dari si pasien tersebut, Mas? Iya, jadi hipnoterapi ada 2 macam. Yang pertama adalah permanen, yang kedua adalah sementara. Jadi hipnoterapi dengan tujuan menjadikan anak rajin belajar akan kita kunci supaya menjadi permanen. Tapi kalau hipnotis yang untuk hiburan seperti yang kita lihat di TV, biasanya itu hanya dilakukan sementara karena sifatnya hanya untuk hiburan saja. Jadi yang hipnoterapi yang dilakukan di tempat kami kita lakukan secara permanen.